Oke, ini dia enzim pertumbuhan tanaman dari KP2M Bosat dari Ayah Manjel. Cara pemakaiannya, 5 tutup botol enzim pertumbuhan tanaman ini untuk 15 liter air, kemudian dispraykan atau disemprotkan ke tanamannya. Kemudian paling bagus disemprot setiap seminggu sekali di bulan pertama. Jadi kalau bulan pertama tanam, seminggu sekali, berarti pada saat fase vegetatif ya. Jadi tiap minggu 4 kali semprot dalam 1 bulan. Kemudian bisa juga digabungkan dengan nutrisi atau pupuk ya. Jadi kalau kita mau aplikasikan pupuk vegetatif, bisa juga dicampur dengan enzim pertumbuhan tanaman ini. Nah, fungsi dari enzim ini apa? Jadi salah satu fungsi enzim ini adalah untuk antisipasi virus dan juga merangsang pertumbuhan akar, daun, batang untuk tanaman itu bisa tumbuh secara maksimal. Ya, ini karena saya pakai botol 500 ml di sini. Jadi kira-kira saya mau coba pakai 1 tutup botol aja. Ini kan 5 tutup untuk 15 liter air. Karena saya pakai hanya 500 ml ya untuk 1 tanaman aja, tanaman anggur saya. Jadi cukup nanti saya aplikasikan 1 tutup botol ini aja ke 500 ml air. Kita buka dulu. Nah, jadi penampakan dari enzim pertumbuhan tanaman itu seperti ini ya Bapak Ibu. Dia bening kekuning-kuningan. Yang kita butuhkan hanya 1 tutup botol ini untuk 500 ml air. Ya, kita masukkan aja ke sini. Dosisnya 5 tutup botol ini untuk 15 liter air atau 1 tangki. Kemudian disemprotkan pada bulan pertama setiap minggu. Jadi kalau dalam 1 bulan pada saat awal tanam 4 kali aplikasinya. Minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat gitu ya. Ini kita aplikasikan karena saya baru tanam anggur Saint Muscat di atas, baru masuk hari kelima. Jadi nanti kita mau aplikasikan ini juga ke tanaman kita. Oke. Oke. Kita kembalikan lagi. Nah, ini udah setelah kita labelin nih, jadi nggak ketuker. Saya udah bikin juga 1 semprotan khusus biotonik sama kiwi RV. Ini saya buat lagi 1 untuk enzim pertumbuhan tanaman ya, biar nggak ketukar aja. Oke, kita mau aplikasikan enzim ini ke tanaman anggur Saint Muscat kita. Nah, ini dia Saint Muscat saya. Ini udah masuk hari ke-5, hari ke-6. Udah masuk hari ke-6 sejak tanam pertama di sini ya. Karena saya beli bibitnya udah ukurannya ya 1,5 meter kayak gini. Nih, alhamdulillah ini udah ada banyak perubahan ya. Ini udah mulai tumbuh tunas-tunas baru sejak saya semprot hormon vegetatif dan biotonik. Ya, bisa dilihat di sini. Tanaman anggur saya sangat sehat ya, karena setiap pagi dan sore hari saya treatment terus. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti kita akan coba semprot enzim pertumbuhan tanaman. Ya, jadi salah satu fungsi dari enzim ini adalah untuk mengantisipasi serangan virus ya. Kalau kata Ayah, di beberapa aplikasi pada saat Ayah itu tanam pepaya, kemudian tanam cabai ya, kan rentan terkena serangan virus. Kalau kita pakai AJE Roma itu nggak akan mempan. Jadi yang dibutuhkan untuk mengatasi virus, kata Ayah, itu adalah enzim tadi ya. Jadi fungsi enzim ini adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman salah satunya. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi apabila nanti tanaman kita terserang oleh virus. Karena mikroba itu tidak hanya ada bakteri, kemudian tidak hanya ada jamur, tapi juga ada virus ya. Nah, salah satu untuk menangani virus adalah dengan enzim ini ya. Ini udah dibuktikan oleh Ayah, jadi saya hanya menyambung lidah Ayah aja.
Nah, kita antisipasi aplikasinya untuk tanaman anggur saya karena ini baru tahap awal tanam. Jadi dalam 1 bulan kita akan terus semprotkan enzim pertumbuhan ini. Dalam 1 bulan nanti target kita minimal kita semprot 4 kali, yaitu di minggu pertama sampai minggu keempat ya, masing-masing 1 kali. Oke, kita coba semprot. Agak keras. Sip. Ini anggur saya cepat sekali tumbuhnya ya Bapak Ibu. Tuh lihat tunasnya udah banyak. Tuh lihat. Sebenarnya ini juga disarankan ayah pada saat kita olah lahan aplikasinya. Jadi sekali masuk pada saat olah lahan ke tanah ya. Jadi di tanah itu kita sterilkan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih enzim pertumbuhan ini untuk mengantisipasi apabila nanti ada virus yang datang. Jadi kita semprot juga coba ke tanaman, ke tanah. Oke. Gitu aja ya. Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang enzim pertumbuhan tanaman dari KP2M Pusat ya. Sebenarnya enzim ini juga sudah diajarkan cara buatnya oleh ayah, tapi Bapak Ibu harus nunggu 3-4 bulan. Nanti cari aja di YouTube tentang cara pembuatan enzim ya, lengkap di situ ada cara pembuatan enzim hewani dan enzim hayati ya, nabati ya, sorry, dari tanaman dan dari hewan. Kalau hewan biasanya ayah pakai cacing tanah ya. Oke, mungkin sekian sharing kali ini ya, semoga sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.